Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Shalom. Ketong patut bersyukur kepada Tuhan karena bersama dan di dalam Tuhan ketong masih dimungkinkan oleh Tuhan menikmati perjalanan usbu yang baru, dan ketong semua akan melakukan berbagai aktivitas masing-masing di tempat-tempat pengabdian dan juga pekerjaan dan pelayanan. Oleh karena itu ketong butuh pegangan sandaran dan pedoman untuk ketong melangkah di jalan Tuhan, menikmati hidup yang tetap dianugerahkan berkat daripada Tuhan. Dan pembacaan Alkitab kita di hari ini terbaca di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup untuk mendasari seluruh perjalanan kehidupan kami di usbu yang baru. Kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 6. Kami butuh kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kami, memberikan pengertian kepada kami, agar ketika firman kami baca, kami dengar, kami mengerti, kami memahami, mendalaminya, dan lebih daripada itu kami dimampukan untuk memperlakukan itu dalam keseharian hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 di bawah perikop kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, perjalanan kehidupan kita tidak selamanya mulus, tidak selamanya aman-aman saja, dan juga tidak selamanya nyaman. Perjalanan kehidupan kita di dunia ini penuh dengan tantangan, persoalan, kesulitan, dan masalah. Tetapi tidak membuat kita lalu pesimis, tidak punya pengharapan. Tetapi dalam situasi seperti itu kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita menemukan jalan-jalan keluar, kita menemukan pertolongan yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan itulah hidup yang tidak selamanya menyenangkan. Justru lebih banyak menghadapi tekanan dan tantangan, sehingga tidak jarang orang selalu saja mencari pertolongan. Masalahnya adalah saat-saat kita membutuhkan pertolongan, seakan-akan semuanya seperti diam dan membisu. Kita merasa sendirian dan merasakan bahwa semuanya tidak lagi peduli. Termasuk kita merasakan bahwa Allah itu sudah semakin jauh dari kita. Saat kita membutuhkan pertolongan, kita menjadi frustasi, kita menjadi putus asa, kita berada dalam kebimbangan, kehilangan pengharapan. Sebab apa yang kita hadapi sepertinya terus saja bertambah berat tanpa ada jalan keluar. Dan itulah setiap manusia yang diperhadapkan dengan masalah bagaikan ombak panggil ombak.
Ketika satu masalah datang, ketika satu persoalan datang, datang lagi masalah dan persoalan yang lain yang membuat kita seakan merasa dan melihat bahwa Tuhan kok semakin jauh. Padahal kita adalah orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin membangun relasi dengan Tuhan. Tuh kenapa kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang seberat ini? Ternyata sehebat apapun kita di muka bumi, namun kita harus mengakui dan berkata jujur, kita ini adalah manusia yang terbatas, tentu punya kekurangan. Dan oleh karena itu, kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, sebagaimana terungkap di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui Mazmur 42 digambarkan bahwa pemazmur dan orang-orang Israel zaman itu banyak mengalami masa-masa yang sangat sulit. Masa-masa pahit, mereka berada dalam pembuangan di Babel. Bayangkan ketika mereka dijajah dan hak-hak mereka terbatas. Mereka seakan-akan berada dalam keterpurukan, berada dalam keputusasaan, berada dalam kebimbangan. Mereka merasa bahwa Tuhan yang mereka sembah dan imani sudah jauh dan tidak peduli dengan mereka, tidak mendatangkan pertolongan kepada mereka. Dalam keadaan sebagai bangsa tawanan kerajaan Babel, mereka hanya bisa menikmati perlakuan hidup yang tidak manusiawi, kerja paksa, bahkan cemoohan menjadi bagian hidup mereka. Hal ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang menyebabkan pemazmur mengalami tekanan yang luar biasa. Sehingga dalam keadaan seperti itu, pemazmur merindukan Tuhan dengan berkata di dalam bagian bacaan kita, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa merindukan Engkau, ya Allah. Ayat 2 dia mengatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, gambaran seekor rusa yang mengembara di bukit-bukit yang rumputnya terbakar matahari musim kemarau. Sungai-sungai yang sudah kehabisan air dengan merindukan sungai yang masih berair, yakni sungai yang airnya hanya mengalir pada musimnya, agar ia dapat minum dan menyambung hidupnya. Sama halnya rusa yang haus akan air, demikianlah pemazmur yang haus kepada Allah. Walaupun doanya belum terjawab dan keadaannya belum berubah, tetapi pemazmur sekarang memiliki iman bahwa Allah hadir sama ketika ia masih berada di Yerusalem. Karena itulah ia berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadaku penolongku dan Allahku. Ayat 6b dikatakan, pemazmur percaya akan pertolongan Tuhan, sehingga hal inilah yang menyebabkan dia bersukaria dan bersyukur kepada Allah. Setelah Allah bertindak melepaskannya, menjawabnya, dan menyelamatkannya. Dan ia yakin pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, seperti yang diungkapkan di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pemazmur yakin bahwa dalam situasi yang sulit, Tuhan selalu hadir dan memberikan pertolongan kepada pemazmur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa terkadang kita merasa bahwa Tuhan tidak hadir dalam setiap pergumulan kita? Karena kepekaan kita akan kebergantungan kepada Tuhan sejujurnya telah hilang oleh karena masalah yang kita hadapi. Kita tidak pernah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita berada dalam keputusasaan. Lalu ketong bilang, di manakah Engkau Allah? Kenapa membiarkan kita mengalami banyak persoalan dan masalah? Allah tidak pernah jauh daripada kita. Allah selalu hadir dalam setiap keadaan dan situasi apapun yang kita alami dan rasakan, asalkan kita mengandalkan Tuhan, berseru dan berserah kepada Tuhan dalam doa. Karena disitulah Allah akan memberikan jalan-jalan keluar. Allah akan mendatangkan pertolongan kepada setiap kita ketika situasi yang ketong hadapi dan terus berkepanjangan. Kita tidak boleh menyerah. Kita tetap menaruh pengharapan, sebab orang-orang
Yang bertumbuh di dalam pengharapan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktu. Orang-orang yang bertumbuh di dalam pengharapan selalu percaya bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Allah akan turut bekerja mendatangkan segala sesuatu yang terbaik dalam seluruh perjalanan kehidupan umat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mengingat akan kebesaran Tuhan yang selalu siap menolong dan menuntun kehidupan kita. Kuasanya yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dia bilang begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Maka marilah kita berharap pada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Sebab kalau kita berharap kepada manusia, maka kekecewaan akan kita peroleh, akan kita dapatkan. Mari kita belajar daripada pemazmur. Dia bilang di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-9, berlindunglah dan percayalah kepada Allah dan bukan kepada manusia. Berlindunglah dan percayalah kepada Allah dan bukan kepada para bangsa. Jadi kita mesti menaruh pengharapan sesungguhnya kepada Tuhan, karena setiap tantangan, setiap masalah Tuhan mengizinkan kita untuk mengalaminya, supaya kita tetap menaruh pengharapan sungguh kepada Tuhan dan jangan menaruh pengharapan kepada manusia. Kalau kita menaruh pengharapan sungguh kepada Tuhan, maka segala peristiwa-peristiwa hidup yang penuh dengan tantangan dan masalah bersama dengan Tuhan bisa diselesaikan. Dan disitulah Tuhan membentuk dan memproses kita untuk tetap bertumbuh dalam sebuah pengharapan yang teguh, tanpa bimbang dan ragu. Ketika kita berharap kepada manusia, maka kekecewaan dan keputusasaan yang akan mengikuti seluruh langkah perjalanan kehidupan kita. Berharap pada Tuhan membuat kita tidak akan pernah menyerah sedikit pun. Berharaplah selalu padanya, bahkan saat semua orang meninggalkan kita, berharaplah kepada Tuhan. Seperti dari kisah hidup Ayub, ketika teman-teman dan istrinya tidak mempedulikan dia, dia tetap berharap kepada Tuhan, berdoa setiap waktu, maka Tuhan memulihkan keadaannya. Kita juga sebagai orang-orang percaya, situasi apapun dalam hidup yang kita alami, berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, tekunlah dalam doa, dan belajar memahami maksud-maksud Allah yang terjadi dalam kisah-kisah hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena Tuhan akan turut bekerja mendatangkan pertolongan, kebaikan, sukacita, dan berkat bagi setiap kita. Berharaplah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.